Maka itulah sebabnya sekali lagi di dalam agama kita gunjing, ghibah atau gosip termasuk perkara yang dilarang. Suatu ketika Aisyah istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, bahwa suatu ketika Aisyah bercerita, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, qultu li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah bagi engkau atas kekurangan Safiyah yang seperti ini dan seperti itu. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa pada saat itu Safiyah sambil mengangkat tangannya yang memberi isyarat bahwa Aisyah menggunjing fisik Safiyah yang notabene memiliki postur tubuh yang agak pendek. Ya, Aisyah melakukan seperti demikian karena cemburu kepada Safiyah yang merupakan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah menegur Aisyah dengan lembut. Jadi Nabi mengatakan kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamasajathu. Wahai Aisyah, andai kata itu kalimat tadi yang engkau ucapkan, engkau utarakan dicampur dengan air laut, maka sesungguhnya kalimat itu akan membuat seluruh air laut menjadi keruh. Nah, artinya apa? Bahwa itu adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya gunjing, ghibah, gosip itu bisa merusak seseorang, baik yang digunjing maupun yang menggunjing itu sendiri. Ya, yang digunjing bisa saja dia akan tertimpa fitnah, bisa saja dia akan tertimpa musibah dengan gosip, dengan gunjing, dengan ghibah yang kita sampaikan kepada orang lain. Begitu pula yang menggunjing itu sendiri, ya, dia akan merugi oleh karena amalnya secara tidak langsung seperti dikatakan tadi, dia transfer kepada orang lain. Bahkan oleh guru-guru kita yang mendalami ilmu tasawuf atau ulama-ulama kita yang mendalami ilmu tasawuf, mereka sepakat bahwa sesungguhnya gunjing, ghibah, gosip, dan seterusnya itu termasuk perilaku yang dapat mengotori hati seseorang. Sehingga ketika hati seseorang itu kotor, maka pada momen itulah dia akan sulit melakukan perintah Allah, mudah melakukan larangan Allah, hingga pada akhirnya menjadilah orang yang sangat rugi. Di lain sisi, ketika kita digosip, digibah, digunjing oleh orang lain, dan informasi itu sampai kepada kita, maka sesungguhnya sikap yang mesti harus kita lakukan adalah diam diri. Kalaupun harus klarifikasi, ya klarifikasi seadanya saja. Dan tentunya jangan sampai balik menggunjing, balik menggibah, balik menggosip orang yang menggunjing kita. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa tidak lama setelah Imam Abu Hanifah meninggal dunia, dia dimimpikan oleh salah seorang sahabatnya. Sahabatnya ini lalu bertanya kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, sahabatku, bagaimana keadaanmu? Kata Imam Abu Hanifah pada saat itu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Sahabatnya Imam Abu Hanifah lantas berkata, pasti karena ilmumu kan? Kata Imam Abu Hanifah, bukan. Pasti karena amal A? Bukan. Pasti karena amal B? Bukan. Pasti karena amal C? Bukan. Bukan karena itu semua, kata Imam Abu Hanifah. Lantas karena apa, wahai Imam Abu Hanifah, engkau diampuni oleh Allah? Kata Imam Abu Hanifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosaku oleh karena aku bersabar
aku diam atas cerita orang-orang tentang diriku, yang mana cerita mereka tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya. Artinya bahwa yang dilihat oleh orang tentang diriku, kata Imam Abu Hanifah, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dan alhamdulillah, karena diamku atas sikap mereka tersebut, menggunjingku, menggibahku, menggosipku, itu membuat aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah saya lakukan ketika saya hidup. Maka dari itu, seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, beliau pernah berkata, seandainya, beliau menggunakan kata seandainya yang berarti bahwa beliau tidak pernah melakukannya. Seandainya pun saya terpaksa menggunjing, menggibah, menggosip seseorang, maka yang aku gosip adalah orang tuaku sendiri. Mengapa, kata Abdullah bin Mubarak? Oleh karena sesungguhnya yang paling pantas menerima kebaikanku adalah kedua orang tuaku. Dari sini kita bisa memahami bahwa Abdullah bin Mubarak memahami sesungguhnya hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya orang ketika menggunjing orang lain, maka secara tidak langsung dia telah mentransfer pahalanya kepada orang yang ia gunjing, yang ia ghibah, yang ia gosip itu. Sehingga kata Guru Kiai Haji Muhammad Nur Qasim Khalili, ketika orang menggunjingmu, ketika orang menggibahmu, menggosipmu, maka sesungguhnya itu secara zahiriyah engkau mendapat musibah, tetapi secara hakikat engkau sebenarnya mendapat nikmat. Mengapa? Karena engkau sedang menerima transferan pahala dari orang yang menggibahmu, menggunjingmu, menggosipmu.